Halo Movielicious dan Movieaholic dimanapun kalian berada. Video ini adalah alur cerita dari film Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Buat adik-adik kecil yang masih di bawah umur tidak disarankan untuk nonton film ini ya. Karena seperti yang kita tahu, di Resident Evil pasti banyak adegan yang Dan sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Film diawali di sebuah panti asuhan milik perusahaan Umbrella. Seorang anak perempuan terbangun karena dia dibangunkan oleh sosok misterius. Anak itu adalah Claire Redfield. Dia bercerita kepada saudaranya yang bernama Chris. Tapi Chris tidak percaya dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Claire keluar kamar untuk mencari sosok misterius yang sering mendatanginya. Mereka akhirnya bertemu dan berkenalan di sebuah ruangan kelas. Sosok misterius itu bernama Lisa Trevor. Saat Claire masuk ke dalam tenda, tiba-tiba Dr. William Birkin datang. Beruntung ada Chris. Dia berkata kalau Claire memang sering berjalan sambil tidur. Claire membawa boneka milik Lisa. Tiba-tiba dia melihat sosok yang menyeramkan di depannya. Claire sekarang sudah dewasa. Dia akan kembali ke kota Raccoon dengan menumpang truk. Dia akan mengunjungi Chris yang masih tetap tinggal di sana. Karena sibuk ngomong, truk menabrak seorang perempuan yang tiba-tiba menyeberang jalan. Claire lalu turun untuk memeriksa keadaan. Ternyata yang mereka tabrak adalah zombie. Namun mereka berdua tidak menyadarinya. Mereka pun kebingungan saat perempuan yang mereka tabrak telah hilang. Kota Raccoon dulu adalah tempat dari perusahaan farmasi terbesar di dunia, yaitu Umbrella. Namun kota itu sekarang telah menjadi kota hantu. Beberapa karyawan Umbrella yang kurang mampu juga masih tinggal di sana. Di sebuah kafe, seorang polisi yang baru dipindahkan sedang dibully oleh dua orang seniornya. Polisi itu bernama Leon S. Kennedy. Di situ juga ada 3 polisi lain, yaitu Wesker, Richard, dan Jill. Leon melihat mata penjaga kafe mengeluarkan darah. Dia segera menyuruh perempuan itu segera ke dokter. Lalu tiba-tiba ada burung yang menabrak pintu kafe. Claire sudah sampai di kota Raccoon. Anjing sopir truk tiba-tiba menjadi buas karena tadi dia sempat mencicipi darah zombie. Claire pulang ke rumahnya. Dia mengetuk pintu tapi tidak ada orang. Dia lalu melihat anak tetangga yang sedang memperhatikannya. Claire masuk dengan membobol pintu. Dia akhirnya bertemu dengan Chris. Chris berkata setelah Claire pergi, dia menjadi sangat dekat dengan Dr. Birkin. Dia merasa Umbrella sudah seperti keluarganya dan Chris bekerja sebagai polisi di kota Raccoon. Claire berkata kepada Chris kalau dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu. Dia lalu menceritakan kejadian yang tadi dialaminya saat menumpang truk. Claire lalu memutar video seorang pria yang bernama Ben Bertolucci. Ben berkata kalau Umbrella telah meracuni para penduduk kota dengan menggunakan air. Ben juga memberitahu kalau 2 hari yang lalu Umbrella mengalami kebocoran. Dan dia takut kota Raccoon akan bernasib sama seperti Chernobyl. Tapi Chris tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ben di video itu. Anak Dr. Birkin yang bernama Sherry terbangun karena mimpi buruk. Dia bermimpi melihat monster. Dr. Birkin dan istrinya lalu menenangkannya. Dr. Birkin mendapat telepon dan setelah menutup telepon, dia mengajak keluarganya untuk segera pergi. Perusahaan Umbrella mengumumkan kepada para penduduk kota agar mereka tetap tinggal di rumah demi keamanan. Claire terkejut saat melihat tetangganya bertingkah aneh. Perempuan itu masuk ke dalam rumah dan menyerang Claire. Ternyata dia sedang terinfeksi. Claire segera pergi menyelamatkan diri. Di kantor polisi, Chris sedang bersama Jill, Wesker, Richard, dan Vickers. Leon juga ikut bergabung bersama mereka. Kepala polisi yang bernama Chief Iron tidak tahu dengan apa yang terjadi di kota Raccoon. Mereka menduga itu ada hubungannya dengan ditemukannya mayat di Mansion Spencer, rumah pendiri Umbrella, yaitu Oswald Spencer. Chief Iron marah-marah kepada Leon karena dia meninggalkan posnya. Wesker mendapatkan pesan dari seseorang. Pesan itu berbunyi, sekarang adalah waktunya, periksa lokermu. Chief Iron lalu memerintahkan anggotanya untuk segera mencari tahu apa yang sedang terjadi di kota Raccoon. Wesker menemukan sebuah alat di lokernya. Di alat itu diberitahukan kalau kota Raccoon akan dihancurkan jam 6 pagi. Dr. Birkin yang akan pergi meninggalkan kota bertemu dengan Claire di tengah jalan. Saat masih di panti asuhan, Claire dibawa pergi dan dipisahkan dari kakaknya oleh Dr. Birkin dan anak buahnya. Perempuan penjaga kafe dan sopir truk juga terinfeksi. Sopir truk mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi dan mengarah ke kantor polisi. Sementara Leon sedang tertidur sambil memakai headphone. Truk menabrak mobil yang sedang parkir dan meledak tepat di depan Leon yang sedang tertidur pulas. Sopir truk yang terbakar berjalan mendekati Leon. Beruntung ada Chief Iron. Semua saluran telepon di kota Raccoon mati. Chief Iron lalu meninggalkan Leon sendirian di kantor polisi. Chris dan yang lain sedang memeriksa keadaan kota. Mereka lalu menemukan mobil polisi yang terbalik. Itu adalah mobil 2 polisi yang tadi membuli Leon. Mereka segera turun dan memeriksanya. Tapi 2 orang polisi itu tidak ada dan Wesker melihat seekor burung aneh di atas mobil. Richard lalu menemukan jejak kedua polisi itu. Chris dan yang lain sampai di sebuah gedung tua. Gedung itu adalah Mansion Spencer.
Mereka lalu berpencar untuk mencari Marini dan Dully. Semua jalan keluar dari kota Rakun ditutup oleh pihak keamanan Umbrella. Mereka bahkan tidak segan-segan menembak orang-orang yang melawan. Chief Iron ketakutan dan segera pergi. Kota Rakun telah di lockdown total. Leon melihat dua zombie sedang berdiri di depan gerbang. Chief Iron akhirnya kembali ke kantor polisi. Di parkiran dia bertemu dengan anjing zombie. Pistol Chief Iron macet dan anjing zombie itu siap memangsanya. Beruntung ada Claire, dia membunuh anjing zombie itu. Penduduk kota berubah menjadi zombie. Mereka berkumpul di depan gerbang kantor polisi. Waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Chris dan yang lain masih mencari Marini dan Dully. Chris dan Richard terkejut saat mereka melihat ada zombie yang sedang memakan Marini. Chris langsung menembaknya. Richard lalu ke atas untuk mencari Dully. Ternyata di rumah itu ada banyak zombie. Mereka semua keluar dan menyerang mereka berdua. Naas bagi Richard, dia dimangsa oleh para zombie. Vickers yang sedang di helikopter juga diserang. Wesker mengikuti petunjuk yang ada di alatnya. Tiba-tiba helikopter Vickers datang dan masuk ke dalam rumah. Claire dan Leon ke gudang senjata. Mereka menyiapkan semuanya untuk menghadapi para zombie. Claire sudah akrab dengan yang namanya senjata karena dia sudah terbiasa harus menjaga diri setelah kabur dari panti asuhan. Mereka lalu mendengar ada suara minta tolong dari penjara bawah tanah. Ternyata Ben sedang ditahan di sana bersama seorang tahanan lagi yang kelihatan sedang sakit. Ben berkata kalau dia dipenjara karena telah menemukan kebenaran tentang Umbrella. Dia lalu merampas pistol Leon dan menyuruhnya segera membuka sel. Teman satu sel Ben ternyata telah terinfeksi dan menjadi zombie. Dia menyerang Ben saat pintu sel sudah terbuka. Zombie itu lalu menyerang Leon. Claire datang dan menghabisinya. Semuanya hancur gara-gara helikopter Vickers. Wesker menemukan sebuah lorong rahasia. Wesker berkata kepada Jill kalau beberapa bulan yang lalu dia dihubungi oleh seorang wanita yang memberitahunya kalau Umbrella akan menghancurkan kota Rakun. Dan lorong rahasia itu adalah jalan keluar dari kota Rakun karena Wesker bekerja untuknya. Dia lalu pergi meninggalkan Jill. Para zombie sudah berkumpul di pintu gerbang kantor polisi. Chief Iron berkata kalau mereka harus ke pegunungan Arkley untuk menyelamatkan diri. Para zombie berhasil membuka gerbang. Zombie-zombie itu mengejar Claire dan yang lain. Mereka berhasil kabur dan keluar dari kantor polisi. Chief Iron ternyata membawa mereka ke panti asuhan kota Rakun. Menurutnya tempat itu mempunyai jalan rahasia menuju ke Mansion Spencer. Leon bertemu dengan Lisa, tapi Lisa sudah pergi saat Claire datang. Chief Iron tiba-tiba ditarik oleh sesuatu dan jatuh dalam keadaan tidak bernyawa. Ternyata ada monster ganas yang sedang mengincar mereka. Saat monster itu akan menyerang Leon, tiba-tiba Lisa datang menyelamatkan mereka. Dia membunuh monster itu. Lisa masih mengenali Claire. Dia lalu menunjukkan jalan menuju Mansion Spencer. Lisa memberi Claire sebuah kunci yang ternyata adalah jalan rahasia menuju ke Mansion Spencer. Chris dikepung dan diserang oleh para zombie. Dia sedang dalam bahaya. Jill lalu datang menyelamatkannya. Claire dan Leon sudah sampai di Mansion Spencer. Mereka sedang berada di sebuah ruangan. Di situ mereka menemukan data tentang anak-anak yang dibawa oleh Umbrella untuk dijadikan bahan eksperimen mereka. Namun semua eksperimen mereka gagal. Wesker bertemu dengan Dr. Birkin. Dia meminta Dr. Birkin untuk menyerahkan G-Virus. Mereka berdua saling menembak dan sama-sama tertembak. Nyonya Birkin yang berusaha menembak Wesker justru tewas. Dr. Birkin sudah menyuntikkan G-Virus ke tubuhnya. Wesker lalu ditembak oleh Jill yang datang bersama Chris. Wesker meminta maaf dan menyuruh mereka segera ke terowongan kereta bawah tanah yang menuju ke kota Gatlin karena kota Rakun akan segera dihancurkan. Wesker yang sekarat akhirnya tewas. Dr. Birkin akhirnya bermutasi menjadi zombie. Jill dan Chris segera menuju ke terowongan kereta. Mereka juga membawa Sherry. Dr. Birkin yang sudah menjadi zombie mengejar mereka. Dia akhirnya berhasil menangkap Chris. Chris sedang dalam bahaya, lalu Claire datang menyelamatkannya. Dan Chris sendiri yang menghabisi Dr. Birkin. Mereka berlima segera menuju ke terowongan karena waktu penghancuran kurang 5 menit lagi. Dan Dr. Birkin ternyata belum mati. Leon berhasil menghidupkan kereta. Mereka lalu berangkat meninggalkan kota Rakun. Bom akhirnya meledak tepat jam 6 pagi. Guncangan bom itu membuat kereta berhenti. Dan mereka masih dalam bahaya karena Dr. Birkin masih mengejar mereka. Dia berubah menjadi semakin mengerikan. Dr. Birkin menangkap Claire, tapi untunglah Claire masih bisa melepaskan diri. Giliran Chris dalam bahaya. Leon lalu muncul dengan membawa basoka. Dia menghancurkan Dr. Birkin. Bom terus meledak dan menghancurkan seluruh kota. Chris, Claire, Jill, Sherry, dan Leon berhasil selamat. Wesker dihidupkan kembali oleh seorang wanita yang bernama Ada Wong. Wesker bisa hidup tapi dia menjadi buta. Ada lalu memberinya sebuah kacamata agar bisa melihat. Ternyata selama ini Wesker bekerja untuknya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City.
Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.